Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah menambahkan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita bisa menambah amal soleh, istiqomah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih menjadi hambanya yang khusus, hambanya yang diterima sebagai hamba Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pembahasan terakhir kita di pembagian maksiat, ya. Ahlan. Jadi kalau maksiat itu ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya. Kemudian kalau maksiat secara umum itu nanti adalah yang paling besar kesyirikan. Syirik juga bermacam-macam. Ada syirik kecil, ada syirik besar, ada syirik tersembunyi. Nah, kemarin terkait dengan syirik besar, ya, ketika orang menginginkan sesuatu kemudian memintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk diantara contoh-contoh kesyirikan adalah berkolaborasi atau mendatangi, mempercayai praktek perdukunan, ya, menjadi dukun atau menjadi nasabahnya dukun, ya. Nah, kapan orang membutuhkan jasa dukun? Ya, biasanya untuk kepentingan dunia. Kemarin sudah dicontohkan, mungkin karena kekayaan, karena jabatan, karena kesehatan, ingin sembuh, karena penglarisan, ya, karena untuk kecantikan atau apa-apa. Nah, termasuk adalah kesaktian. Kesaktian. Jadi, kenapa orang bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang? Jadi, orang itu mempunyai kemampuan terbatas. Sehebat apapun, setekun apapun dia melatih dirinya, tetap terbatas itu, ya. Mungkin ada latihan sangat kuat seperti latihannya Shaolin, ya, misalnya. Nah, apakah kemudian dengan latihan murni dia bisa terbang, tidak mempan bacok, ya. Aslinya tetap masih mempan bacok, ya. Ini kalau murni. Kalau ada hal-hal yang khariqun minal adah, keluar dari hal yang umum atau lazim, ini perlu dicurigai bahwa di sana ada sesuatu. Nah,
Sesuatu itu siapa? Ya, siapakah aktor di balik keluar biasaan kalau itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga ada makhluk yang kuat melebihi kekuatan manusia, yaitu bangsa jin. Nah, bangsa jin ini nanti banyak sekali yang tidak beriman. Gembongnya ya jelas tidak beriman, dia sangat tahu Allah, dia tahu surga neraka, dia tahu bagaimana nasibnya nanti, tapi dia memang memilih jalan kesesatan, ya, menjadi lawannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah garis takdirnya iblis. Nah, dia itu mengkoordinir pasukan dari bangsa jin, ya, untuk menyesatkan manusia dengan cara apapun. Ya, intinya iblis ini mempunyai kekuatan luar biasa kalau dibandingkan dengan kekuatan manusia, begitu ya. Kalau dibandingkan dengan kekuatan manusia nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan kekuatan manusia. Nah, keluar biasaan yang Allah berikan pada iblis itu tidak lain adalah ujian untuk manusia, ya. Ujian untuk manusia. Hal yang sifatnya khariqun lil adah, sifatnya tidak masuk akal atau keluar dari keumuman hukum, ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah yang pertama karomah atau mukjizat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sihir, ya, bantuan bangsa jin. Jadi ini harus dibedakan antara sihir dengan murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat ada cerita-cerita mistis, cerita-cerita karomah, cerita-cerita kesaktian, ya, itu harus dinilai apakah ini karomah atau ini sihir, ya. Ada dua kemungkinannya. Kalau bukan karomah ya sihir, kalau bukan sihir mungkin itu adalah karomah ataupun maunah, ya. Ini biar kita tidak tertipu, karena nanti banyak cerita-cerita di lapangan, ya, tentang karomah para wali. Nah, apakah kita langsung percaya begitu saja atau perlu waspada? Ya, jangan-jangan itu adalah talbisul iblis. Itu adalah jebakan-jebakan iblis. Ya, bisa jadi. Maka nanti harus ada standarisasi bahwa sebuah kemukjizatan atau khariqun lil adah, hal yang luar biasa itu bisa dikategorikan sihir atau dikategorikan mukjizat, ya. Contoh mukjizat itu diberikan pada para rasul. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tongkatnya, ya, bukan Nabi Musa yang jadi ular, ya, bukan. Ya, tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut, ya. Terus bisa memukul batu keluar air langsung. Ya, Nabi Soleh diberi onta lahir dari batu. Kalau onta lahir dari batu itu, ya, artinya muncul dari celah batu. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta bawaan, bahkan orang yang mati hidup kembali. Dia bisa membuat burung dari tanah liat. Nah, ini
Ini mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, banyak sekali mukjizatnya. Nah, karomah itu pada orang-orang soleh. Abu Bakar misalnya pernah kedatangan tamu, tamunya banyak sekali tapi makanannya sedikit. Kok cukup? Ya, makanannya cukup buat semuanya. Kemudian ada Usaid bin Khudair, ketika pulang dari rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gelap luar biasa, kemudian tongkatnya bisa menyala, ya, tongkatnya bisa menyala. Nah, ini contoh karomah diberikan pada orang soleh selain Nabi. Nah, nanti ada hal-hal yang tidak masuk akal, ya, kayak tadi itu kan khariqun lil ada, terjadi pada orang-orang biasanya dalam bentuk kesaktian. Misalnya bisa terbang, tidak mempan bacok, ya, terus bisa menghilang, berjalan di atas air, berjalan di atas api, berjalan di atas duri, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini apakah termasuk mukjizat atau termasuk sihir? Cara menentukannya, cara menganalisanya, barometernya adalah pertama kesolihan, ketakwaan. Apakah yang bersangkutan orang yang takwa, orang yang soleh? Ya. Kalau yang bersangkutan adalah orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang menjaga sholatnya, orang yang mengikuti sunnah nabinya, maka kemungkinan besar itu adalah karomah. Ini biasanya wali-wali dapat karomah, gitu ya. Yang kedua, bahwa mukjizat itu karomah, ya, bukan mukjizat, karena pada orang itu tidak dipelajari secara khusus, ya. Karomah itu tidak dipelajari secara khusus, ada caranya dari Nabi, ya, Rasulullah ngajarin, enggak ada. Enggak ada, mau dicari di mana ajaran Rasul biar bisa kebal senjata tajam misalnya, kebal peluru, enggak ada. Bahkan Rasul sendiri ya tidak bisa, ya. Rasul itu dilempar ya berdarah, dilempar batu, ya, kena tubuh beliau berdarah. Gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai patah, ya. Rasulullah terluka. Para sahabat-sahabat yang paling soleh, Abu Bakar, ya, terluka di medan perang. Mereka nggak punya ilmu kebal, apalagi ilmu rawa rontek. Tahu rawa rontek nggak? Ilmunya siapa? Cak Kohar itu, ya. Nanti Cak Kohar ora? Itu tokoh legenda Madura, ya, Jawara Madura, Cak Kohar, ya, penguasa Aji Rawa Rontek. Nah, Rawa Rontek itu udah dipenggal badannya, asal darahnya bisa jatuh ke tanah, nanti nyatu kembali, katanya seperti itu. Nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Ya. Jadi Rasulullah tidak ngajarin karomah itu seperti ini, caranya seperti ini, nggak ada. Sholawat sekian ribu, tahajud sekian ribu rakaat, ya, baca Quran sekian kali, nggak ada. Ya, jadi karomah itu tidak dipelajari. Terus berikutnya apa? Karomah itu tidak diatraksikan, tidak dipertunjukkan, tidak didemonstrasikan. Kenapa, teman-teman? Karena ini semuanya ansih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan terjepit, ya. Orang baik ini dalam kesulitan, misalnya dikejar-kejar musuh, kemudian dia berdoa, ya Allah, tutuplah
pandangan mereka dari melihatku ya Allah summum bukmun umyum. Nah misalnya dia baca kayak gitu, tapi intinya dia doa terus Allah menolong ya. Allah menolong, akhirnya musuh tidak melihatnya. Apakah dia punya jipang limunan menghilangkan tubuh? Ya, tidak. Nah itu berdoa kemudian Allah tolong ya. Ketika dia dikejar-kejar sama penjahat misalnya, kemudian dia lari, kok bisa lari secepat kilat ya. Larinya kok bisa banter banget. Nah itu pertolongan Allah ya. Bukan karena dia punya aji panglimunan misalnya, bukan. Besok suruh lari lagi kayak gitu nggak bisa ya. Besok suruh menghilang nggak bisa. Ini namanya karomah. Tidak bisa dipertontonkan, tidak ada ilmu khusus tata cara memperoleh ya. Berarti kalau kejadian luar biasa itu ada ilmunya dipelajari, ada syarat-syaratnya, siapa yang melakukan maka dia bisa mendapatkan, disinyalir kemungkinan besar itu adalah bantuan jin ya, meskipun syarat-syaratnya mungkin agamis, suruh puasa ya, suruh tahajud, mungkin suruh zikir ya, zikirnya ada bacaan-bacaan apa, biasanya ada bacaan-bacaan yang aneh. Nah ini kemungkinannya adalah sihir. Kemudian yang kedua bisa diatraksikan, bisa dipertunjukkan kapan saja dia tampil ya, kebal, ilmu kebalnya itu dipamerkan, dia bisa. Nah ini potensi besar bahwa itu adalah ilmu sihir. Nah sekarang saya tanya, ada enggak yang gitu-gitu? Pameran ilmu kebal kayak gitu, ada enggak? Hah? Pameran ilmu kebal dipamerkan, ada? Muslim loh, Muslim ya. Ada enggak? Enggak tahu? Hah? Enggak tahu? Nah, nih. Ya mungkin sekarang belum tahu. Nah, nanti kalau tahu jangan kaget. Kalau ada ya, ini atas nama Muslim, seorang Muslim mungkin bawa embel-embel lembaganya juga Muslim, tapi pameran ilmu kebal misalnya, maka bisa dipastikan itu bukan karomah, tapi apa? Iya, sihir kategorinya. Nah ini sangat bahaya. Ini masalah akidah ya. Ini masalah akidah, minta bantuan pada iblis dan bala tentaranya. Tapi mereka tidak sadar ya, bahwa mereka sedang bekerja sama atau sedang disesatkan oleh tentaranya iblis ya. Yang membuat dia tidak mempan siapa? Iblis, tentaranya iblis, bangsa jin itu yang melindunginya. Ya, mereka punya kekuatan seperti itu. Nah, yang seperti ini itu ada dalam beberapa kasus, dan ada yang secara terang-terangan membongkar rahasia setelah tobat ya. Ada orang Yaman, ada orang Sudan, dulunya dukun. Bismillah. Tapi orang nganggapnya wali ya, wali. Karena apa? Sakti. Jadi salah kaprahnya kita orang Indonesia itu menganggap wali itu harus sakti. Atau orang bisa disebut wali kalau punya kesaktian. Ya. Sesoleh-solehnya orang kalau enggak punya kesaktian enggak disebut wali. Disebut wali itu kalau bicaranya kadang merem tapi bisa ngomong apa kayak gitu, terus tebakannya kok pas terus ya kayak saya. Nah itu baru dikatakan wali ya. Sepintar apapun tapi nggak punya hal-hal aneh nggak disebut wali. Ini diantara salah kaprah memahami makna wali ya, seolah wali itu harus punya karomah ya. Ya itu harus diluruskan. Nah
Ini ceritanya ada orang dianggap wali. Kenapa? Karena pakaiannya sorban, pakaiannya jubah, ya, punya pesantren misalnya. Orang-orang pada datang ke situ minta doa, minta sabab istilahnya. Ada yang datang karena lama tidak punya anak, ada yang datang karena dagangannya sepi, ada yang datang karena dagangannya suka ada yang ganggu, ada yang datang karena ingin jodoh, ada yang datang ingin kekayaan, ingin kesembuhan, macam-macam orang minta tolong. Qadarullah, dari situ ada hasilnya, ya. Berarti jadi orang ampuh ya, tabib sakti ibaratnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau dukun penampilannya jelas ya, biasanya pakaiannya serba hitam-hitam, pakai ikat kepala, ya, nggak bau air wudhu, tinggalnya di tempat terpencil. Ini kalau dukun, ya biasanya seperti itu. Dan itu jelas sudah tidak membawa Islam. Ini kelihatan dohirnya Muslim, ya. Yang dibaca-baca juga ayat-ayat zikir-zikir. Tapi jangan sampai tertipu, karena bisa jadi ini sebenarnya juga sama dengan dukun. Sehingga ada yang mengistilahkan dukun putih, ya, fenomena dukun putih. Nah, kisah nyata ya dari seorang yang telah taubat. Saya dengarkan langsung kisah taubatnya orang Yaman itu. Tapi sebelum saya kisahkan itu, saya dulu ngaji itu ustadznya cerita tentang hal-hal seperti itu. Dan dalam hati saya tidak percaya. Ya, saat itu saya tidak percaya, masa sih sampai begitunya gitu. Lah memang ceritanya bagaimana? Ceritanya gini. Ada kiai sakti, ya, kiai punya pesantren. Kiai ini kalau Jumatan katanya ke Mekah. Ya, kalau Jumatan katanya ke Mekah. Sekarang ya, setelah kita paham, masuk akal enggak kalau misalnya ini hari Jumat ya, hari Jumat, Pak Kiai enggak ke masjid, ya, kita Jumatan di masjid, Pak Kiai enggak di masjid. Ketika ditanya, aku Jumatan di Mekah, ya. Terus kita pulang, Pak Kiai juga nanti pulang. Pertanyaannya, benar enggak Pak Kiai Jumatan di Mekah? Benar enggak? Mau bohong mau tidak kan walau alam ya. Tapi secara logika mungkin apa enggak? Dalam waktu bersamaan saya Jumatan, kita Jumatan di sini, Pak Kiai Jumatannya di Mekah. Terus ketika kita pulang, Pak Kiai juga pulang. Mungkin enggak? Enggak mungkin, kenapa? Jarak, terus perbedaan waktu, ya. Jarak bisa saja jin lalu cat gitu, bisa. Perbedaan waktu. Ya kita Jumatan di Mekah belum Jumatan. Ya kan? Kita di Jumatan di Mekah kapan Jumatannya? 4 jam kemudian baru Jumatan. Kok ini sudah balik bareng-bareng itu. Nah, terus kalau memang dia tidak bohong, benar kok saya Jumatan. Di mana Jumatannya berarti? Disesatkan oleh jin, disihir oleh jin seolah-olah di Mekah, kan? Seolah-olah di Mekah, padahal ya enggak. Mekah belum apa-apa. Kita tahu sekarang, ya, kalau orang dulu mungkin bisa dibohongi karena enggak paham. Ini contoh. Ini ada seorang yang bolak-balik bisa ke mana saja. Nah, ini memang bisa, ya. Bisa dalam waktu cepat dia pindah-pindah tempat, itu memang bisa, ya. Tapi ternyata, ya, ketika meninggal dia punya wasiat. Punya wasiatnya apa? Wasiatnya ada kamar khusus, ya, kamar rahasia. Itu kamar itu jangan diotak-atik, jangan ada yang masuk. Ini. Nah, kamar rahasia itu kan akhirnya setelah Pak Kiai meninggal nih jadi bikin penasaran. Janjiannya apa nih? Ya. Ternyata itu adalah toilet.
WC, ya ternyata itu adalah WC. Ya kalau WC apa yang mencurigakan, apa anehnya, apa ya? Ya kalau WC ya nggak ada masalah berarti kan? Oh ternyata setelah dicek ada yang aneh dalam WC itu. Apa? Ternyata pijakan ya untuk buang hajat itu adalah pakai Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ada Quran buat pijakan. Menghinakan Al-Quran. Jadi selama ini punya kesaktian karena ada kontrak dengan jin yang menolongnya, ya. Berani enggak bayar dengan kekafiran? Ya, kalau mau sakti, kalau aku mau bantu kamu, apa? Nah, diantaranya syarat dia minta mungkin tadi itu ya, menghinakan Al-Quran. Ya, ini satu cerita lain ya. Cerita lain, yaitu juga seorang kiai punya kitab khusus. Nah, kitabnya sudah suruh jangan dipelajari, tapi anaknya penasaran. Ya. Akhirnya dibongkar-bongkar kitabnya, muncul jinnya. Ya, jinnya muncul. Ya. Jinnya muncul kemudian mengatakan pada anaknya, aku dulu yang suka membawa bapakmu. Ya kurang lebih lah ya ini sebagai kata-kata ilustrasi. Ya. Ke Mekah kemana itu ya. Kalau kamu mau bisa, ya beneran dibawa, ya. Dibawa pas pulang, nah, pas pulang itu mampir di tempat terpencil atau pulau tersembunyi, pulau terpencil. Dimampirkan di situ, nggak langsung pulang ke rumah. Ya. Loh, kok mandek di sini? Gitu. Iya, dulu bapakmu juga mesti transit di sini sebelum sampai rumah. Ritualnya apa? Ritualnya adalah menyembahku, ya. Bapakmu dulu menyembahku. Ternyata itu ritualnya. Jadi kalau kamu mau sampai rumah ya kamu harus menyembahku dulu, antar sampai rumah. Nah orang ini nggak mau, ya. Orang ini nggak mau, berarti tauhidnya masih lurus lah ya. Akhirnya ditinggal, ya, ditelantarkan. Tapi qadarullah akhirnya dia bisa pulang. Karena beberapa hari kemudian ada perahu yang lewat, ya, akhirnya bisa pulang. Nah cerita seperti ini awalnya saya tidak percaya, apa sampai begitu ya. Nah tapi kemudian saya jadi, oh berarti dulu Ustadz yang cerita-cerita itu benar ya. Kenapa? Mendengar kesaksian ada dukun tobat atau waliullah yang tobat, ya wali gadungan dalam artian. Orang menyangkanya wali karena sakti, ya ternyata dia hakikatnya sama saja dengan dukun, ya. Atau kita katakan dukun putih. Kenapa? Sumbernya sama dengan setan. Ya. Jadi dia cerita awal pertobatannya itu kenapa? Dari beliau itu mimpi sangat mengerikan, disiksa. Sangat menakutkan, sangat menyakitkan, sangat mengerikan, sampai akhirnya dia menjerit sejadi-jadinya. Rumahnya 3 lantai, dia ada di lantai 2. Seluruh orang yang ada di rumahnya mendengar ceritanya. Itu awal pertobatannya. Satu yang sangat mengerikan terjadi. Akhirnya dari situ dia menyadari akan kesalahannya selama ini, dia ingin tobat. Tobatlah dia. Begitu tobat, diganggu luar biasa. Jin-jin yang selama ini membantunya itu kan nggak rela. Ya. Ketika dia tobat, maka anaknya, istrinya diganggu semua, diserang. Ya, anaknya yang tiba-tiba melotot, kejang-kejang, perutnya membusung, mati. Ya, istrinya juga. Nah, alhamdulillah dia kuat. Ya, tapi godaan-godaan itu terus mengganggu. Dia berusaha untuk tobat nasuha. Dia sholat. Dia mengatakan itu baru saya benar-benar sholat istilahnya. Selama ini saya pura-pura sholat. Nah,
selama ini dia pura-pura sholat. Sekarang baru saya benar-benar sholat. Tapi ketika sholat diganggunya apa? Diganggu, dia melihat tubuhnya berdarah-darah itu ya. Jadi keluar darah dari seluruh tubuhnya. Itu kan kalau sholat kan harus suci ya, ini tubuhnya berdarah. Jadi itu gangguan, kayak disihir ya. Atau kadang pemandangan nuwun sewu ya, perempuan tanpa busana di depannya. Nah, ini lagi sholat diganggu seperti itu. Alhamdulillah dia bisa menjalani semua ya, serangan-serangan itu bisa tepis ya, dia tetap istiqomah, tetap kuat. Cerita kontraknya dengan bangsa jin yang bersedia membantu itu macam-macam ternyata ya. Kalau pengen lebih sakti lagi ya harus berani membayar lebih kafir lagi gitu. Nah, contoh diantara kontrak ya, atau persyaratan yang diminta oleh bangsa jin itu apa? Di antaranya dia atau fulan-fulan yang seperti itu ya, tadi menghinakan Al-Quran. Nah tadi cocok itu Al-Quran dijadikan pijakan Nah ini juga melumuri Al-Quran dengan darah haid, itu melumuri Al-Quran dengan darah haid. Ini terlalu, sungguh sangat terlalu. Kemudian tidak boleh junub ya, tidak boleh mandi junub, berarti selamanya dalam keadaan hadas besar. Nah, ini. Terus kalau sholat itu nyembah, itu bukan nyembah Allah, tapi lagi nyembah jinnya itu. Orang lihatnya dia sedang sholat padahal dia lagi sembahyang nyembah pada jinnya. Kadang dia lihat wujudnya, kadang wujud babi, kadang wujud monyet, kadang wujud anjing, itu yang disembah. Nah ternyata seperti itu main belakangnya ya. Orang taunya ini alim, hafiz Quran mungkin ya, seorang wali, padahal kesaktiannya didapat dari jin. Nah ini, teman-teman sekalian, ini hati-hati ya tadi untuk mendeteksinya adalah soleh beneran apa tidak dia itu, menjalankan syariat apa enggak, sholatnya bagaimana ya. Enggak ada istilah orang bebas sholat karena sudah hakikat, enggak ada. Rasulullah sampai akhir hayat ya tetap sholat kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai mati. Ya'tiyakal yakin itu sampai datang keyakinan mesti mati ya, bukan sampai datang yakin ilmu apa terus berhenti sholat, tidak. Abu Bakar orang umatnya Nabi yang paling pinter, yang paling alim, yang paling warok, paling soleh, paling takwa, ya tetap sholat sampai matinya gitu ya. Ini. Jadi ini standarnya, dia menjalankan syariat apa tidak. Kemudian memperoleh itu karena ritual ya, ada amalan apa tidak. Kemudian bisa diulang-ulang, dipertontonkan apa tidak. Kalau ada tata cara untuk meraihnya, bisa dipertontonkan, maka terindikasi berat bahwa itu adalah sihir. Hati-hati ya. Jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan tergoda karena pengen sakti misalnya. Ya, anak-anak muda kan kadang suka tawuran apa pengen ya, yang biar gagah itulah, biar pemberani itu toh. Ya biar kebal apa, jangan sampai. Nih preman-preman biasanya itu kan punya dobelan-dobelan, jimat-jimat misalnya ya. Kenapa dia berani, kenapa dia ditakuti? Enggak mau bacok kayak gitu. Nah yang disayangkan kalau untuk perang kebenaran misalnya bela negara kok pakai gitu-gitu. Kasihan sebenarnya ya. Kenapa? Itu terjebak oleh setan. Padahal tujuan dia untuk kebaikan, itu tetap syirik ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal besar ya yang harus kita jaga, tauhid kita jangan sampai jatuh pada kesyirikan, karena salah satu pesona ya sihir, kesyirikan itu ada pada kesaktian itu.
Ada orang-orang yang pengen sekali sakti. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyembah patung, ya, menyembah patung atau pohon besar atau batu besar atau benda kecil yang disebut jimat, ya, atau benda-benda pusaka, itu kan disembah-sembah. Ya, pertanyaannya, apakah benda-benda tadi itu adalah benda-benda sakti secara zat? Ya, secara zat maksudnya. Batu itu punya kesaktian, patung itu punya kesaktian, ya. Jimat itu punya kesaktian, senjata pusaka itu punya kesaktian, ya. Punya ruh, bisa berkomunikasi, ya, tidak. Ya. Patung dibuat oleh orang, ya. Patung itu dibuat oleh orang. Jimat juga dibuat oleh orang. Batu akik misalnya itu, ya, dibuat, ya. Batu besar atau pohon besar, ya, mungkin bukan orang yang buat, Allah yang buat. Itu benda mati, dia tidak bisa bergeser dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya, tidak bisa, ya. Tapi kenapa orang yang nyembah itu kok bisa batin banget, ya, bisa melekat banget, bisa percaya banget, yakin banget? Kenapa? Karena memang mereka mendapatkan sesuatu, ya, entah bisikan-bisikan, entah perubahan-perubahan, ya, begitu. Ya, biasanya kalau tempat-tempat itu kan ada juru kunci itu, sadana itu masih ada. Itu yang akan menjadi perantara antara nasabah ini, ya, dengan tempat ini. Nah, kamu maunya apa? Saya mau punya anak. Oh, kalau mau punya anak, kamu datangnya ke sini hari ini. Kamu bawa ini, nanti kalau di rumah pakai ini. Ya tunggu ada kata apa coba, kamu mimpi apa, misalnya kayak gitu, ya. Nah, itu yang tahu juru kuncinya. Nah, kenapa tempat benda mati ini kok jadi hidup seolah-olah? Ya. Kenapa keris misalnya, keris itu besi, nggak punya ruh kok bisa terbang? Ya, kenapa? Kemudian datang dalam mimpi atau dalam antara sadar dan mimpi kata-kata, ya, kamu harus begini misalnya. Apakah keris itu, apakah patung itu yang langsung bicara? Bukan. Terus siapa? Jin. Ya, jin. Jadi orang ketika nyembah patung, nyembah benda-benda keramat, nyembah jimat, pada hakikatnya dia sedang nyembah jin. Nah, kayak gitu udah ketemu. Dulu ada patung Manat, ya, di Arab sana. Suruh dibongkar. Khalid ibn al-Walid diutus untuk menghancurkan. Orang-orang pada takut, kalau yang nyembah-nyembah pasti nggak berani mengusik berarti kewalat kayak gitu kan. Ya, Khalid bin Walid kayak gitu, ya nggak ada apa-apanya, wong itu cuman batu, tanah liat itu kan, langsung dihajar, hancur. Hancur. Terus kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah saya hancurkan. Kata Rasulullah belum. Ini patung sudah dihancurkan, Rasulullah dilapori bilang belum. Ya, kamu balik lagi ke sana. Apa yang kamu akan lihat nanti di atas puing-puing itu? Akhirnya Khalid bin Walid kan penasaran juga, sudah dihancurkan kok katanya belum, balik lagi. Ya, ternyata di atas puing-puing bertengger sosok hitam,
berambut panjang, buruk rupa, seorang perempuan wujudnya tanpa pakaian. Nah, siapa itu kira-kira? Jin. Nah, itulah jin yang selama ini menunggui patung tersebut, yang selama ini menjawab ya permintaan-permintaan orang yang datang, atau menghukum bahkan menakut-nakuti itu kan orang-orang yang datang ke situ. Selama ini yang minta disembah-sembah selain Allah itu. Oh, ternyata begitu. Ada ini kisah asli ya dalam Sirah Nabawiyah. Akhirnya berarti ini yang dimaksud. Langsung dihunus pedangnya Khalid bin Walid, ditebas itu jin itu. Alhamdulillah kena ya. Jinnya mati. Jin bisa mati apa tidak? Bisa. Nah, jinnya mati. Nah, dah tamat riwayatnya ini. Jin yang selama ini ada di patung tersebut. Nah, ini contoh. Jadi pada hakikatnya mereka ditipu oleh jin, mereka sedang menjadi budaknya jin. Ya. Kalau nanti warungnya jadi laris, ya berarti jin mengerahkan pasukannya itu, bantu itu, ya supaya orang-orang pada datang, ya supaya makanannya terasa lezat sekali, gitu. Nanti kalau ada orang-orang yang indigo ngelihat katanya, ya banyak jin di situ, ya itu saya bukan orang indigo, nggak pernah lihat jin. Ya. Ada yang suka lihat jin nggak? Ada? Kamu? Enggak. Yang pernah lihat hantu siapa coba? Ada? Yang pernah kesurupan ada enggak? Pernah kesurupan? Enggak ada? Iya, biasanya kalau ada orang gampang kesurupan atau katanya ada itu lihat jin ya. Di dalam tubuhnya banyak jinnya biasanya. Iya. Yang indigo itu kan diikuti jin terus itu biasanya dia. Dari badannya dia diikuti jin. Biasanya jin itu ada namanya jin nasab. Jin nasab itu maksudnya jin dari leluhurnya dulu. Leluhurnya itu punya kontrak dengan jin. Ya. Punya ilmu tertentu, kemudian kan jinnya yang datang kan, ya jadi khodamnya. Nah, ketika orangnya mati, jinnya ini kan nggak mau lepas begitu saja, ya. Dia harus punya mangsa baru. Nah, dalam kontraknya itu biasanya nanti turun ke salah satu dari keturunannya. Jadi dia nanti otomatis nimbrung, ya, manggon, ya, ke salah satu dari keturunannya yang dia pilih, kayak gitu. Jadi tanpa diminta tapi dia nempel gitu. Secara otomatis dia mungkin tadi kayak indigo, terus kayak punya kesaktian khusus. Ya. Nah, ini gangguan jin ya, diantaranya gitu. Kalau ada anak suka lihat jin, ya senang lihat hantu atau sering lihat hantu atau sering kesurupan, ya biasanya ada riwayat-riwayat seperti itu, atau dia kemungkinan besar juga diliputi oleh jin. Nah, ini teman-teman sekalian yang berbahagia, hati-hati ya, ini masalah kesyirikan, tema besar, masalah besar karena ini menyangkut pada keselamatan kita di akhirat nanti. Sampai kita jatuh kepada kesyirikan, tidak ada jalan sama sekali menuju surga, ya. Sama sekali tidak bisa. Di neraka kekal, ya, kekal dalam neraka, khalidina fiha abada, naudzubillah, ya. Jangan sampai hanya karena pengen kaya kemudian bekerja sama dengan jin, karena pengen sakti tadi, karena pengen sembuh dari sakit, karena pengen dapat jabatan, ya, karena pengen dapat sidia, ya, karena pengen dapat job yang banyak, itu laris manis, ya. Jangan sampai bekerja sama dengan jin karena resikonya sangat fatal,
Ya, ini termasuk dari kesyirikan syirik besar yang bisa menyebabkan orang itu kekal dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, pembahasan terkait dengan kesyirikan saya pikir cukup ya. Nanti syirik-syirik kecil termasuk kayak ilmu bintang. Ilmu apa? Ilmu apa? Astrologi. Ya, bintang apa nanti begini, terusan ramalan-ramalan ya. Ya itu jangan percaya itu. Kalau tidak kuat jangan baca ya. Nah, kalau baca kepengaruh. Ya kalau orang sudah iman takdirnya kuat, mungkin baca apa sih maksudnya deh orang pada gini-gini, mungkin dia bolehlah gitu ya karena ingin tahu. Tapi kalau imannya qada-qadarnya tidak kuat, baca aku bulan April siapa ya? Oh ini adalah rasi bintangnya. Kalau bulan April apa? Tahu? Tahu? Oh ini nasib cintanya bagaimana, nasib ekonominya bagaimana? Wah nanti kepengaruh bahaya. Bisa pengaruh pada kesyirikan. Kenapa? Seorang Muslim itu yakinnya adalah semua Allah yang ngatur, mudorot, manfaat hanya Allah yang bisa mendatangkan. Siapapun apapun itu tidak bisa ya. Kalaulah terjadi semua pasti takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang mentakdirkan. Jadi nanti tidak ada istilah tatoyur. Ya. Selain masalah syirik-syirik nanti ada masalah istilahnya itu khurafat atau takhayul ya. Takhayul ya, khoyal. Takhayul itu khoyal itu ngoyoworo apa namanya, orang cuma khayal, itulah bahasa kita. Khurafat itu menyimpang. Ada tatoyur namanya, tiaroh ya. Tiaroh itu dari bahasa Arab toir, artinya burung. Burung itu menjadi perlambang tiaroh, tatoyur, karena apa? Orang Arab ketika mendengar suara burung tertentu nanti mengkait-kaitkan dengan kejadian yang akan terjadi. Ini tidak hanya di Arab ya, kemudian lahir istilah tatoyur. Ini juga ada di peradaban manapun, termasuk peradaban Jawa, budaya Jawa ya. Orang Jawa percaya misalnya kalau ada kupu dayoh, tahu nggak kupu dayoh? Nggak tahu ya. Sekarang udah, saya juga kayaknya nggak pernah lihat sekarang. Kalau dulu sering ada tuh kupu dayoh, tuh kupunya besar ya, coklat, kayak jamur kayu itu, lingsi itu kan. Nah, itu kalau datang ke rumah, oh berarti mau ada tamu. Gitu. Ya itu mau ada tamu. Ya ini. Itu misalnya. Terus kalau dengar burung hantu dekat rumah atau burung gagak dekat rumah, oh berarti mau celaka, misalnya ada berita duka, berita tidak baik. Terus kalau mau pergi misalnya ada ular, oh berarti ini mau apes, jangan balik ya, nggak jadi. Itu melalui penglihatan atau pendengaran ya, mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, kemudian dia mengkait-kaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi, kesialan itu. Atau karena hitung-hitungan waktu ya, hitungan waktu. Misalnya orang Jawa meyakini bulan Suro itu enggak boleh buat hajatan, ya apa tidak? Ya kan? Enggak boleh nikahan, enggak boleh sunatan, apes nanti. Nanti bakal apa? Bakal rumah tangganya enggak harmonis dan lain-lain. Rezekinya seret dan lain-lain, ditakut-takuti. Ini berarti mengkaitkan waktu dengan kesialan. Ya, atau tempat lokasi, istilah wong Cina feng shui ya. Orang Jawa juga ada. Kalau tempat di tusuk sate, ini tusuk sate itu berarti begini, ini ada pertigaan, nah, tusuk sate ini terus bikin tempat di sini misalnya. Nah, ini tempat
bawa sial, buat dagang misalnya nggak hoki dan lain-lain. Nah, hal-hal yang terkait dengan tempat, waktu, penglihatan, pendengaran dikaitkan dengan kesialan, ini namanya tatoyur, ya. Jelas? Orang Jawa macam-macam banget kalau di ajarannya. Kalau lagi hamil banyak sekali pantangan-pantangan. Ya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya. Termasuk orang Jawa itu dulu aja jagong utawa jangleng ning lawang. Kalau kalian udah nggak pernah kayak gitu ya, Gen Z itu udah. Kalau zaman saya masih kayak gitu, nggak boleh duduk itu di pintu kayak gitu, nggak boleh. Yang wong bocah wadon jadi perawan tua kayak gitu. Perawan tua itu apa? Nggak laku-laku gitu ya. Jadi yang larang bujang lapuk ya, nggak laku-laku. Apa hubungannya gitu kan? Ya mereka mungkin sekedar menakut-nakuti aslinya. Lowong pintu buat lalu lalang, duduk di situ kan ganggu gitu kan. Nah biar tidak ganggu ditakut-takutin gitu kan. Aja jauh ngarep lawang, jadi perawan tua kayak gitu. Nah, mungkin kan kayak gitu awal-awalnya, tapi kemudian jadi viral ya, jadi keyakinan ini. Jadi ajaran apa namanya? Ajaran Turki. Tuture si kaki itu Turki. Ya. Nah, ini Eva sekalian, ini namanya tahayul, ini namanya khurafat, ini menyimpang. Ini bisa pada penyimpangan akidah. Karena dalam bahasa akidah itu semua sebab yang menyebabkan ya, yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak menerangkan bahwa ini begini, ini akan begini, ya jangan. Ya. Lah siapa yang membuat-buat kayak gitu? Itu bisikan-bisikan iblis, mau didengerin. Ya. Hilangkan itu. Nah, Rasulullah membasmi itu. Orang masyarakat jahiliyah Arab saat itu anti bulan Syawal untuk nikahan. Ya. Rasulullah justru menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Aisyah bilang, aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal, mulai hidup serumah juga diawali dari bulan Syawal. Tapi coba, siapa yang paling beruntung rumah tangganya? Ada yang lebih bahagia dari saya dengan Rasulullah? Nah, itu kan. Jadi nggak ada kaitan. Ini harus dibuang. Nah, cuma teman-teman sekalian, kalau orang kena doktrin tatoyur ini biasanya kemakan, ya, kemakan. Misalnya ini malam-malam ya, malam-malam. Terus hujan, ada geluduk, ya, mati lampu, terus tiba-tiba burung gagak di atap rumah bunyi terus, ya. Kira-kira gimana? Ngeri apa enggak? Hah? Horor apa enggak? Ya udah mati lampu, hujan, barat, ya. Ada geluduk, terus ini kok burung gagak nggak biasanya, kok bunyi terus. Sementara ada saudaranya mungkin lagi di rumah sakit atau di mana kayak gitu ya. Pikirannya gimana? Macam-macam, ya. Menyangka yang tidak-tidak. Nah ini berarti terpengaruh, kena tatoyur ini. Apakah harus diikuti? Jangan, ya. Dan ketika terpengaruh itu sebenarnya masih wajar. Namanya orang punya perasaan. Rasulullah mengatakan wa ma minna illa, ya, tidaklah kita sebagai orang pasti pernah merasakan, ya, terkena tatoyur itu. Walakin yudhibuhut tawakkul, tapi itu bisa dibuang, bisa dihilangkan dengan apa? Tawakal. Tawakal itu pasrahkan total pada Allah Subhanahu wa taala. Wis bodoh-bodoh pokoknya Allah yang Maha tahu takdirnya seperti apa yang terjadi, entah buruk entah jelek, sudah ditakdirkan, saya harus siap untuk menerima, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian sambil diajari doanya, Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala rabba ghairuk. Ya Allah, tidak ada sial-sialan ya kecuali dari Engkau, ya, tidak ada kebaikan juga kecuali dari Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sudah, insya Allah tenang, ya, tenang insya Allah. Nah, ini terkait dengan tatayur, menyangkut masalah akidah juga, bukan kesyirikan, tapi semacam terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang bersumber dari bisikan-bisikan setan atau penyesatan-penyesatan setan yang mengganggu kepada akidah seorang muslim, yang bisa menjadikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, ya. Allah sebagai zat yang maha segalanya seolah-olah tergeser hanya oleh sebab yang remeh-temeh tadi. Naudzubillah. Ya, sampai di sini untuk pelajaran kita terkait dengan tauhid, terkait dengan syirik, ya. Insyaallah kita akan masuk pada tema-tema lainnya insyaallah. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada waktu 5 menit, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Cek. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Jibowo dari SMK Negeri 1 Bukateja. Izin bertanya Ustadz, menyinggung terkait tadi karomah yang didapatkan oleh orang beriman, di zaman sekarang apakah masih ada hal seperti itu? Lalu apakah Pak Ustadz pernah melihat karomah tersebut? Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, ya. Apakah karomah itu masih berlaku? Karomah ini berlaku sampai akhir zaman, ya. Jadi karomah ini masih berlaku sampai akhir zaman. Dimanapun ada Allah kehendaki itu terjadi, maka bisa terjadi. Apakah saya, ya, pernah melihat karomah pada hari ini, gitu, ya? Saya tidak pernah melihat, saya mendengar, ya, mendengar, tapi kategorinya yang aneh-aneh, sholat di atas pelepah daun pisang misalnya, aneh enggak? Katanya karomahnya siapa tuh? Iya. Nah, ya itu kan hal-hal aneh. Lagian ngapain juga kayak gitu tuh, nggak ada membawa keuntungan apapun bagi umat, bagi apa. Nah, itu kalau-kalaulah benar terjadi seperti itu, malah saya mensinyalir itu bukan karomah sebenarnya, itu kategorinya sihir. Karena orang-orang dapat karomah, kalau contoh-contoh tadi saya contohkan, ya berada zaman sahabat, ya, Umar misalnya, beliau seolah-olah melihat sahabat-sahabat yang sedang perang di Persia itu. Beliau lagi khotbah di Medina, ya. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang lagi penaklukan Persia, tiba-tiba Umar itu mengatakan ke gunung kayak gitu. Aneh enggak? Aneh, ya. Ini lagi khutbah, Umar lagi khutbah di Medina, memerintahkan pasukan yang lagi perang naik ke gunung, menyingkir ke gunung, gitu. Aneh enggak? Ini karomah, ya. Jadi Umar dibuka penglihatannya, ya, melihat bagaimana peta peperangan yang sedang berjalan, kemudian posisi yang membuat kaum muslimin bisa ada di tempat strategis, dia instruksi, dan itu didengar oleh yang di sana, mendengar suaranya Umar dan mengikuti instruksi itu. Ini contoh, ini juga namanya karomah. Apakah bisa dilakukan lagi, dilakukan terus? Tidak, itu saat itu saja sudah. Ya. Ini
Contoh karomah-karomah di zaman sahabat ya tentunya sangat banyak. Nah, kalau karomah di zaman bukan sekarang tapi sudah bukan levelnya sahabat, orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh itu misalnya zaman penyerangan sudah mulai zaman penjajahan berarti. Penyerangan Prancis ya ke daerah Mesir misalnya. Ketika perahu-perahu mereka ketika kedatangan mereka melalui jalur perahu itu ya, jalur laut ya, salah seorang ulama namanya Izzuddin ya, Al-Aiz ya, bin Abdus Salam itu disebut sebagai Sultanul Aulia memang ya. Itu beliau bisa memerintahkan air itu ya, istilahnya air diperintah untuk apa? Menggulung pasukan tersebut. Nah, ini. Komunikasi seolah-olah ada komunikasi dengan air. Ayyuhal bahar khudum. Wahai lautan, gulunglah mereka. Kemudian tiba-tiba muncul badai. Itu. Ini yang seperti ini dilakukan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diijabah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nulis surat ke Sungai Nil ya. Nulis surat ke Sungai Nil. Jadi suatu ketika keyakinan orang-orang dulu itu kalau Sungai Nil itu mengering airnya, itu mereka akan mengadakan upacara tumbal gadis. Seorang gadis ditumbalkan untuk Sungai Nil biar airnya kembali mengalir. Nah ini gitu ya. Ini keyakinan orang dulu, orang Mesir kuno. Nah, pada zamannya Umar ketika Sungai Nil kering itu Umar nulis surat, ditulis dalam sebuah kertas kemudian suruh dilemparkan ke Sungai Nil, ya, ijri, ya, mengalirlah ya, airmu, ya, kemudian akhirnya sungai itu kembali mengalirkan airnya. Nah, ini kayak komunikasi dengan alam ya, karena apa? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu semacam doa sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menggerakkan. Tentunya semua yang terjadi itu adalah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, kalau hari ini orang yang dapat karomah seperti apa ya, itu mungkin bisa dilihat pada kejadian-kejadian perang-perang. Nah, itu banyak karomah-karomah. Itu jadi mereka tiba-tiba ketakutan kan. Kalau cerita di Gaza, cerita di mana dulu Afghanistan misalnya ya, itu banyak kejadian karomah itu. Ini orang sekampung dikepung, ya, dikepung. Mereka lemah, nggak punya senjata. Mereka hanya ngumpul berdoa, ya, berdoa pokoknya minta pertolongan Allah. Tiba-tiba pasukan itu lari terbirit-birit. Kenapa coba? Nah itu karomah ya. Karomahnya jadi ternyata mereka melihat ada pasukan putih ya, pasukan putih ya. Nah siapa ini pasukan putih ini? Ya bisa jadi dari malaikat, bisa jadi dari jin-jin muslim yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ketakutan kabur. Nah itu banyaklah ya, kalau cerita-cerita di medan perang. Karena apa? Ini kondisi umat itu benar-benar sedang butuh pertolongan ya. Kalau seperti kemarin misalnya kisah di pesantren Al-Khazini ya, ada seorang anak 3 hari kan baru ditemukan, tapi dalam keadaan baik-baik saja, kemudian tidak dehidrasi atau apa. Jadi di awal itu ya, di awal kondisi dia kena reruntuhan, tertimbun, tidak bisa lolos ya,
Dia hanya berdoa tanya pada Allah, sangat haus, tiba-tiba ada anak kecil bawa minum. Dari mana anak kecil itu? Ya. Kan nggak bisa masuk juga kan? Dari mana anak kecil bawa minum itu? Dia ambil, dia minum, setelah itu tidur sampai akhirnya tim evakuasi menemukannya. Ini namanya apa? Antara karomah atau maunah. Jadi lebih rendah dari level karomah itu namanya maunah ya. Maunah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Syukran. Cukup ya satu pertanyaan saya. Sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.